sukses itu cuma 5 dasar yang harus kita tekuni. Pertama, jujur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, harus percaya diri. Yang kelima, harus taat kepada Allah dan orang tua. Ya, 5 ini kalau kita mau kemana aja, mau ambil profesi apa aja, insya Allah kalian akan menjadi orang. Hai guys, kita dari kelas 3A SDIT Anissa mau mewawancarai dokter dari klinik Afwaja. Ini tugas bahasa Indonesia dengan teori hadis Simba. Mulai dari A apa, Di mana, A kapan, C siapa, M mengapa, dan terakhir bagaimana. Ikuti keseruan kami ya. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan masuk. Ini dari sekolah mana? Dari SDIT Anissa. SDIT Anissa. Kami ada tugas dari bahasa Indonesia untuk mewawancarai macam-macam profesi. Profesinya salah satunya profesi dokter yang diwawancarai. Boleh. Kita mulai dari Alfa. Maaf sebelumnya Pak Dokter. Nama Pak Dokter siapa? Nama saya Dr. Adi Mustafa. Sebelum di klinik saya berkecimpung di rumah sakit dan puskesmas. Dan saya juga pernah ditugaskan oleh kementerian di Gayo Luas di Aceh. Apa jadi dokter itu menyenangkan? Oh, tentu sangat menyenangkan. Kenapa? Ya, pertama kita bisa menolong orang banyak. Ya, dengan kemampuan yang kita miliki, tentunya apa yang kita berikan, kan yang paling bagus kan kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, dengan kemampuan kita bisa menolong orang yang sakit menjadi sembuh. Kenapa Pak Dokter mau jadi dokter? Saya pengen jadi dokter, pertama inisiatif dari ibu saya. Ya, kebetulan ibu saya juga naungannya harus membutuhkan dokter ya. Cuman pada saat itu kebetulan orang tua saya pengen saya menjadi dokter. Yang menginspirasi Pak Dokter untuk menjadi dokter? Oke, tadi saya sudah bilang selain orang tua, orang yang keluarga, dukungan dari keluarga, dari saudara, bahkan saya ini tinggalnya di kampung, daerah pelosok. Pada saat itu dokter itu sangat jarang. Jadi saya cerita dulu nih ya, dulu di Jawa itu Jawa saya ini masih jauh dengan perkotaan. Di situ yang ada itu cuma mantri sama bidan, dan di situ luar biasa. Mereka aja mantri banyak orang yang berobat di situ. Kenapa ini kok nggak ada dokter yang ke situ? Apa karena terbatasnya orang medis atau karena kedokteran itu mahal? Dari situ saya terinspirasi bahwasanya saya harus jadi dokter, harus bisa menunjukkan kampung saya harus bisa tumbuh dengan kesehatan. Dan pada saat itu banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal karena tidak tertanganin. Ya, karena aksesnya sangat jauh dari kampung ke kota. Apa saja alat-alat untuk memeriksa pasien? Alat-alat yang untuk memeriksa pasien. Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang melingkar di saya ini apa namanya? Stetoskop, betul. Stetoskop. Alat-alatnya ya. Sebenarnya tuh alat itu ada yang visual, ada yang non visual. Yang non visual itu sebenarnya dari pikiran, dari otak kita, ya, dari kemampuan. Jadi kita nggak perlu butuhkan alat medis pun kalau kita punya ilmunya, kita banyak bisa memberikan pertolongan kesehatan. Dengan anak-anak bayi, medis, spuit, suntik, ya, salah satunya itu alat-alat yang untuk tindakan. Ya, spuit, suntik, spuit ini ada macamnya, ada yang untuk 3 cc, ada yang 5 cc. Ini yang untuk infus pun ada ya, untuk yang bayi. Nah, kalau ini ada alat yang THT. Ini buaya dia lebih panjang. Ini biasanya ngambil kapas di telinga, ngambil kapas misalnya, atau kemasukan kotoran-kotoran di dalam telinga. Pengambilan dari pakai ini ya. Ini ada namanya Demoset. Ini bukan untuk hidung, lubang hidung.
Ya, nanti kalau misalnya ada bermasalah, ada polip ataupun ada sekret ataupun ada penyakit di bagian hidung, bisa menggunakan alat ini. Mungkin ada pincet, yang dipincet, mungkin untuk teropong di telinga ataupun hidung bisa diirigasi. Ini alat THT set ya, set pun alat untuk meneropong telinga ya. Ini yang udah canggihnya, tadi itu yang masih manualnya, jadi kita bisa koneksi dengan layar ataupun dengan handphone. Bagaimana memeriksa pasien? Oke ya, silakan. Misalnya si siapa, Dias ya, Dias boleh ke sini. Ini nanti kita periksanya di bagian paru. Kalau dia ada satu, biasanya ada suara nafas tambahan. Ada yang kayak amfi itu kayak bunyi. Yang bising, kayak bunyi, ya. Bunyi itu biasanya penyakit asma. Kalau di bagian perut, ini ada pergerakan khusus namanya peristaltik. Biasanya peristaltik ini meningkat pada kasus-kasus yang ada diare. Kapan Pak Dokter mulai jadi dokter? Kapan mulai jadi dokter? Jadi jenjang kuliah kedokteran itu sangatlah panjang ya. Kuliah di kedokteran itu paling cepat itu untuk S1-nya 3,5 tahun. S3 3,5 tahun ditambah dengan koas. Koas itu pendidikan PKL-nya untuk mematangkan teorinya. Jadi di situ koas itu tempat praktek. Itu 2 tahun. Jadi semuanya 5,5 tahun. 5,5 tahun belum dikatakan dokter, masih disebut dokter muda. Dokter muda itu sudah gelar dokter tapi dia belum bisa praktek. Makanya harus ada pengukuhan. Nah, pengukuhannya itu wajib pengabdian selama 1 tahun yang disebut internship 1 tahun. Jadi tadi 5,5 tambah 6,5, tambah 1 tahun berarti 6,5. Nah, kalau misalnya ada program dari pemerintah untuk Nusantara Sehat, biasanya tambah 2 tahun. Atau yang dulu ada dokter layanan primer. Dokter layanan primer itu 2 tahun. Jadi 8,5, ya 8,5 jadi dokter. Karena saya dulu 2009, jadi selesai itu 2015. Pak Dokter sudah mau membantukannya menyelesaikan tugas wawancara dari pelajaran bahasa Indonesia. Oh iya, maaf tadi saya lupa memperkenalkan diri dan yang lain. Perkenalkan, nama saya Arsi. Perkenalkan, nama saya Azahra. Perkenalkan, nama saya Dias. Perkenalkan nama saya Aufa. Apa? Perkenalkan nama saya Inara. Oke. Nah, ya, saya juga Dokter Adi ya, di Mustafa kami sudah dikenalkan. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Ya, mudah-mudahan di antara kalian menjadi dokter juga ya. Harapan kami biar kita sama-sama kerja di medis ya. Terima kasih. Tapi ini, mulut ini mau dimak. Terima kasih. Terima kasih kembali adik-adik, semoga sukses, lancar ya.